Bicarakan secara teknis bagaimana untuk melakukan kegiatan sensus ini di daerah masing-masing sehingga optimal. Mendagri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk aktif berperan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk menghasilkan data yang lengkap dan berkualitas. Semakin optimal pelaksanaan 26. I. Isi data dengan benar. R. Rahasia terjaga. Sensus Ekonomi 2026. Hadirin dimohon berdiri. Selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dan Gubernur DKI Jakarta. Statistik Republik Indonesia untuk dapat menyematkan rompi kepada para petugas. Penyematan pertama oleh Gubernur DKI Jakarta. Sudah sama, Anda sudah lulus. Selamat ya. Dan dilanjutkan oleh Kepala BPS Republik Indonesia. Dilanjutkan sesi foto bersama. Mohon berkenan Gubernur dan Kepala BPS Republik Indonesia. Baik, foto bersama akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan penyematan untuk kembali ke tempat semula. Acara dilanjutkan penandatanganan deklarasi. Penandatanganan diawali oleh Gubernur DKI Jakarta. Dan dilanjutkan oleh Kepala BPS Republik Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu atas komitmen yang terjalin pada siang hari ini. Selanjutnya sesi foto bersama. Mohon berkenan untuk menunjukkan naskah ke depan kamera dan kami turut mengundang Sekretaris Utama BPS RI, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN atau Bappenas, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Baik, foto bersama akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih, sesi foto bersama selesai. Mohon berkenan Gubernur DKI Jakarta untuk tetap berada di tempat. Dan kepada Kepala dan Wakil Kepala BPS RI, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan, Sekretaris Utama dan Sekretaris Daerah. Saya biasa memanggil Bu Winnie. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Bapak Sony Haribudi Utomo Hamadi, Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Bapak Zulkifli, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian Bappenas Bapak Eka Chandra Buana, para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta yang hadir, Pak Taufik Zulkifli, Pak Fuadi Lutfi, Pak Ali, Pak Husen,
Pak Ali, selamat ulang tahun, istrinya berulang tahun. Sekretaris Daerah Pak Agus Kuswanto, Koordinator Staf Khusus dan Wakil Koordinator Staf Khusus, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, ini yang paling penting, Pak Kadarmanto, para pejabat BPS, para pejabat pemerintah DKI Jakarta, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita semua hadir untuk pencanangan sensus ekonomi tahun 2026 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik atas komitmennya untuk menyediakan data statistik yang berkualitas, akurat, objektif, dan dapat dipercaya. Bagi saya, data ini adalah referensi yang paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokrasi. Maka hampir semua data BPS dalam rapat-rapat di Balai Kota Bu Winnie selalu digunakan untuk menjadi referensi di dalam pengambilan keputusan. Termasuk data-data yang kadang-kadang memusingkan. Yang berkaitan terutama untuk bansos. Apakah 1, 2, 3, 4, 5 atau masuk desil 6, 7, 8, 9, 10. Perdebatannya masih panjang di Balai Kota mengenai hal ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, alhamdulillah ekonomi Jakarta pada triwulan ini tumbuh dengan baik 5,59%. Jakarta memberikan kontribusi 16,67% terhadap GDP. Dan yang mengembirakan adalah inflasi Jakarta ini terendah se-Jawa. Jadi kita inflasinya 2,78, sementara nasional 3,34%. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, data-data inilah yang selalu kita gunakan untuk referensi mengambil putusan. Bahkan ketika BPS mengadakan survei tentang RW kumuh, yang dulunya jumlah RW kumuh di Jakarta itu 445 RW kumuh pada tahun 2017, dan kemarin survei terakhir RW kumuhnya menjadi 211 pada tahun 2026. Penurunannya luar biasa. Maka dengan demikian, instrumen yang kita gunakan untuk mengurangi RW kumuh di kemudian hari, elemen yang paling bawah, apakah itu Jumantik, apakah itu PKK, RT RW, mari kita gunakan untuk mengurangi RW kumuh di Jakarta. Karena sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional dan sekaligus masih menjadi ibu kota negara, tentunya tantangan Jakarta juga semakin kompleks. Maka untuk itu, sensus ekonomi di tahun 2026 ini mempunyai arti yang penting dan strategis bagi Jakarta. Dalam kesempatan ini saya menghimbau bagi warga Jakarta dimanapun, kapanpun yang kemudian disensus, untuk menyampaikan apa adanya. Karena inilah yang menjadi kata kunci di dalam kita untuk mengambil keputusan ke depan. Dan jangan tertutup, lebih baik disampaikan. Susah ya susah, seneng ya seneng, kaya ya kaya, miskin ya miskin gitu. Biasanya orang kita ini kalau kaya ngaku miskin enggak ya? Atau kalau miskin ngaku kaya enggak ya? Gitu. Tapi intinya adalah data ini betul-betul kita gunakan untuk referensi bagaimana kita membangun Jakarta. Bu Winnie yang saya hormati, data ini bagi Jakarta sangat penting. Karena ada 3 hal yang saya selalu sampaikan bahwa ini nggak boleh untuk dikurangi. Yang pertama yang berkaitan dengan bantuan sosial. Karena bantalan bansos di Jakarta ini cukup besar. Bahkan dalam kondisi terakhir ini kemarin kita membuka lapangan kerja 2.843 lapangan kerja untuk jangka pendek. Tujuannya adalah untuk menjadi bantalan sosial bagi masyarakat yang kurang beruntung
supaya mereka punya kerjaan. Tetapi yang surprise ternyata yang daftar Bu tinggi banget karena memang ininya dapat UMP. Yang kedua yang tidak boleh dirubah adalah hal yang berkaitan dengan pendidikan. Maka saya mengatakan di jajaran Balai Kota, pendidikan nggak boleh berkurang sesen pun. Hal yang berkaitan untuk KJP Kartu Jakarta Pintar kurang lebih untuk 707.520.000 siswa. Kemudian untuk KJMU Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul kurang lebih 15.900-an. Dan mulai tahun depan ini Bu Winnie, Jakarta akan punya LPDP untuk dikeluarkan pemerintah DKI Jakarta. Walaupun di awal ini jumlahnya mungkin untuk LPDP ini kurang lebih 50-75 mahasiswa yang akan kami kirim ke luar negeri. Kenapa itu kami lakukan? Karena memang problem utama di Jakarta itu adalah gini rasio perbedaan kaya miskin yang masih terlalu tinggi, sehingga dibandingkan dengan daerah lain pasti gini rasio Jakarta lebih tinggi. Karena memang semua orang kaya relatif tinggalnya di Jakarta, yang masyarakat yang termarginalkan juga ada di Jakarta. Maka dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan saya tidak boleh untuk dikurangi. Terakhir yang berkaitan dengan kesehatan. Jakarta sekarang ini punya 31 rumah sakit, 44 puskesmas, 292 pembantu puskesmas yang semuanya gratis, Bu. Itulah yang menjadi hal kenapa kemudian banyak orang yang punya KTP Jakarta biasanya terus nggak mau ganti walaupun berbeda di mana aja, mereka ingin memanfaatkan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kepada jajaran pemerintah DKI Jakarta, baik tingkat kecamatan, kelurahan, kemudian kota, kabupaten, betul-betul saya minta untuk terlibat secara langsung melakukan edukasi kepada masyarakat untuk sensus ini. Karena kata kuncinya kalau sensus ini mau berhasil, maka masyarakatnya juga harus dilakukan edukasi dan harus terbuka untuk menyampaikan apa adanya, karena itulah yang akan kita gunakan nantinya untuk referensi kita di dalam membuat kebijakan peraturan yang ada. Saya berharap bahwa datanya itu betul-betul nantinya untuk sensus 2026 datanya akurat, sehingga dengan demikian kita semua akan terbantu di dalam pengambilan keputusan menggunakan data yang benar, data yang kompetitif, data yang betul-betul mencerminkan, merefleksikan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Bu Kepala BPS dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terakhir sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan sensus di Jakarta tahun 2026 ini, sensus Badan Pusat Statistik yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta bersama-sama tentunya dengan pemerintah DKI Jakarta menghasilkan data yang berkualitas sehingga dengan demikian dapat mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur DKI Jakarta atas sambutan dan Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM. Terima kasih Pak. Saya bangga menjadi warga DKI Jakarta Pak, karena KTP saya DKI Jakarta. Saya lapor sama Pak Gubernur kalau saya KTP DKI Bapak. Yang saya hormati Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, ini sahabat saya sehari-hari Pak Gubernur, kami selalu bahu-membahu dalam memimpin BPS, Bapak Dr. Sony Hari Budi Utomo Harmadi. Terima kasih Pak Wakil yang selalu bekerja sama dengan sangat baik. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN Bappenas, Bapak Dr. Eka Chandra Buana, dan tentunya para ketua fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta,
Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, kata Pak Gubernur ini yang paling penting sebagai mitra Pak Gubernur, Bapak Kadarmanto, dan tentunya seluruh pimpinan tinggi media dan pratama di pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dan BPS, serta tentunya kami menghadirkan ini Pak Gubernur, Kepala BPS Kabupaten Kota se-Provinsi DKI Jakarta. Mohon berdiri semuanya. Jadi Bapak nanti bisa mengecek satu persatu progres SE-nya di masing-masing kota ataupun kabupaten DKI Jakarta, Pak. Dan tentunya pimpinan redaksi dan perwakilan media serta hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta tentunya perwakilan petugas sensus ekonomi yang hadir dalam kesempatan ini. Mohon berdiri. Pak Gubernur izin mereka lah nih perwakilan pejuang-pejuang sensus kita. Ternyata memang tidak mudah menjadi pejuang sensus, tetapi perjuangan kalian ini luar biasa. Kami sangat mengapresiasi. Terima kasih luar biasa atas kerja kerasnya yang sampai dengan saat ini. Bapak Gubernur yang saya hormati, pagi cerah menuju Monas, singgah sejenak di kota tua. Sensus ekonomi akan jadi kompas untuk Jakarta semakin berjaya. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, izinkan saya ingin menyampaikan beberapa hal. Dan judulnya itu, Pak, di sini teman-teman bilang bahwa raksasa itu bernama Jakarta. Karena Jakarta lah penyumbang terbesar dari ekonomi Indonesia. Thank you, Pak. Yang ngomong gitu siapa? Ibu Kepala BPS yang sungguh saya hormati, Bapak Wakil Kepala, Pak Sekda, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini Bentar. BPS Pusat bersama dengan pemerintah DKI Jakarta mencanangkan sensus ekonomi 2026 untuk Provinsi DKI Jakarta. Dan sensus ini tentunya bagi Provinsi DKI Jakarta sangat berguna karena merupakan referensi data, dan tentunya kami berharap bahwa datanya adalah data yang berkualitas, data yang transparan, data yang mencerminkan, menggambarkan kondisi keadaan ekonomi masyarakat yang ada di Jakarta. Kami sangat menaruh harapan mudah-mudahan sensus ini berjalan dengan baik, dan kami mengharapkan warga Jakarta untuk menyampaikan apa adanya kondisi yang ditanyakan dalam sensus tersebut. Demikian, kami persilakan Ibu, monggo. Terima kasih Pak Gubernur, rekan-rekan media yang saya hormati. Pada hari ini kami bersama Bapak Gubernur DKI Jakarta mencanangkan komitmen bersama untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026 di DKI Jakarta. Tentunya sensus ekonomi ini adalah dilakukan 10 tahun sekali, dan ini sebenarnya merupakan kesempatan emas bagi kita semua untuk mensukseskan, karena nanti data dari sensus ekonomi ini adalah data yang terkini, akan termutakhir, apalagi namanya sensus ini adalah semua terdata tanpa terkecuali. Oleh sebab itu tadi juga Pak Gubernur menggarisbawahi bahwa tentunya partisipasi masyarakat DKI Jakarta menjadi sangat penting untuk memastikan data yang dikumpulkan adalah data yang sebenarnya. Kami mohon kiranya nanti apabila petugas sensus kami datang, mohon pertama terima petugas sensus, kedua isi data dengan benar, dan ketiga tidak perlu khawatir bahwa rahasia data yang diberikan itu akan kami jaga dengan sebaik-baiknya. Kami juga sudah melakukan kolaborasi dengan BSSN, Telkom, dan juga dengan PT Peruri untuk menjaga keamanan data yang nanti dikumpulkan di server BPS. Dan selain itu juga nanti hasil dari sensus ekonomi ini tentunya akan
dimanfaatkan dan kembali kepada masyarakat, sehingga karena dengan data ini kebijakan ekonomi akan menjadi lebih tepat, lebih akurat karena berbasis kepada data yang lengkap dan terkini. Demikian Pak Gubernur. Baik, kalau ada pertanyaan 1, 2, Ruby. Selamat siang Ibu, Bapak, saya dari Kompas.com mau tanya soal sensus ini Pak. Mungkin sebagian warga mungkin merasa pertanyaan dalam sensus ekonomi itu terlalu menuju privasi gitu Pak, sehingga masyarakat suka takut jawabnya orang-orang. Dimana Pemprov meyakinkan masyarakat agar tetap mau memberikan data yang benar tanpa khawatir soal privasi. Yang kedua Pak, mungkin tadi pagi saat NPLS SD 15 meter sawah diberitahu dengan teror Pak, ini mungkin ada instruksi dari Bapak sendiri, misalnya semua secara daring atau mungkin minta keamanan ditingkatkan Pak di bersama Densus atau seperti apa? Yang pertama saya jawab dulu Bu, yang pertanyaan kedua. Kebetulan saya tadi sudah berkomunikasi dengan seluruh jajaran yang ada di Balai Kota. Memang betul di SD Negeri 15 Rengseng Sawah Jakarta Selatan ada yang melakukan ancaman. Tetapi ketika dilakukan pengecekan, kemudian ada Densus 88 dan juga tim Gegana, ternyata tidak ada seperti yang disampaikan. Dan kami akan tetap meminta untuk orang yang melakukan teror menggunakan isu ini untuk didalami, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi lah. Tapi yang jelas kami minta untuk ini didalami. Kemudian yang mengenai warga Jakarta, sekali lagi saya meminta seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPS tadi, bahwa rahasia data itu dijamin, sehingga dengan demikian harusnya mereka tidak segan-segan untuk melaporkan, menyampaikan data apa adanya tentang dirinya dan keluarganya, karena itulah yang akan menjadi potret tentang ekonomi ataupun hasil sensus yang ada di Jakarta ini. Bu Widi, kalau ada tambahan ya silakan. Pak, sedikit menambahkan bagi warga DKI Jakarta yang ingin mengisi kuesioner secara mandiri, kami pun juga menyediakan link secara online Pak. Nanti akan diberikan oleh petugas sensusnya link tersebut, dan nanti para responden atau warga DKI Jakarta bisa mengisi mandiri Pak, supaya memastikan bahwa yang mengetahui isian itu hanya orang yang bersangkutan, hanya warga DKI saja. Dan dengan demikian nanti bisa dikomunikasikan ke petugas sensus kami bahwa ada keinginan misalnya ingin mengisi mandiri, silahkan disampaikan langsung kepada petugas sensus yang datang. Satu lagi kalau ada. Aku izin tadi penambahan, apakah sekolahnya akan dilakukan secara daring atau seperti apa Pak? Jadi kami menduga ini ada orang yang melakukan teror. Maka saya memutuskan, karena tim Gegana sudah turun, Densus 88 juga sudah turun, kemudian juga keselamatan menjadi prioritas utama bagi pemerintah DKI Jakarta, dan tidak ada indikasi. Sekali lagi tentunya saya nanti ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, bahwa sekolah ini tetap kita adakan. Jadi jangan kemudian karena ini hari pertama ada yang nakut-nakutin terus kemudian kita semua takut. Tapi kita tetap waspada untuk itu. Saya kira cuma satu, mau bertanya untuk periode sensus ini dari kapan sampai kapan, kemudian saat tugas sensus datang ke rumah ini apa yang harus disiapkan gitu oleh warga? Periode sensus itu dari yang door to door, yang langsung datang ke rumah-rumah dan ke kantor-kantor atau pelaku usaha itu mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus. Yang perlu disiapkan untuk rumah tangga tentunya disiapkan saja KK dan KTP, dan petugas kami tidak akan memotret KTP ataupun KK. Mereka akan mengecek saja, memvalidasi, karena kami sudah punya database ya di dalam di dalam aplikasi yang ditanam di dalam gadgetnya petugas. Kemudian dari pertanyaan berikutnya adalah, udah ya, sebagai informasi bahwa pencapaian sensus ekonomi di DKI Jakarta cukup tinggi, per hari ini sudah 45% yang terdata. Terima kasih Pak Gubernur atas supportnya selalu. Terakhir.
kepentingan statistik, bukan dalam rangka untuk kepentingan perpajakan. Itu yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat luas. Jadi sekali lagi rahasia data individu dan pribadi akan kami jaga. Terakhir. Lulus dari analisis PP Pak, jadi pagi saya sempat meliput ke wilayah Jalan Raya Sidoarjo, itu banyak banget proyek-proyek galian, dan tadi masyarakat setempat juga bilang kalau itu mengganggu karena sudah lama juga proyek-proyek tersebut tidak selesai, mungkin ada solusi dari Pemprov. Dan Ini Ciledugnya yang bagian DKI atau? Nanti saya ceknya ya, saya minta Bina Marga untuk turun karena baru dengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan Pak. Terima kasih.